Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya. Pada hari ini materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer akan mengangkat tema komputer perkantoran. Ya. Jadi untuk komputer perkantoran itu bisa disetarakan dengan komputer-komputer yang biasa digunakan kita sehari-hari, ataupun juga komputer-komputer yang banyak digunakan oleh anak-anak sekolah, ya, setara dengan SMA sederajat, bisa SMP ataupun SD, ataupun juga yang digunakan di berbagai perkantoran. Jadi definisi daripada komputer perkantoran adalah komputer yang pada umumnya memerlukan spesifikasi yang tidak memerlukan spesifikasi yang canggih, karena kegiatan komputasi dilakukan biasanya ringan. Pegawai biasanya hanya menggunakan untuk melakukan pekerjaan pembukuan, penulisan surat, pembuatan laporan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya rutinitas. Dan ini banyak kita gunakan nantinya di aplikasi Microsoft Office, ya. Nah, kebanyakan yang digunakan pada umumnya digunakan oleh masyarakat, baik itu pribadi ataupun pekerjaan rutinitas, ya, itu adalah menggunakan aplikasi perkantoran atau lazim disebut dengan aplikasi Microsoft Office, ya. Microsoft Office itu banyak tipe dan jenisnya, jadi tergantung daripada sistem operasi Windows-nya. Namun fungsi dan tujuannya sama. Ada Word untuk kita pengetikan surat, ada PowerPoint berguna untuk presentasi, dan juga ada Excel yang digunakan untuk penghitungan, ya. 3 daripada 4 yang ada, satu lagi akses, biasanya digunakan untuk database. Nah, itu sudah cukup untuk mendukung aplikasi software untuk komputer perkantoran. Jadi tidaklah begitu berat dalam mengolah data, dalam memproses data, dan juga dalam penyimpanan data. Di samping daripada komputernya mengolah data, juga tersedia juga di sana untuk mengakses internet atau yang lazim disebut dengan browser, ya. Browser dewasa ini semakin banyak yang mendukung untuk akses software yang lebih ringan, ya. Di antara browser-browser yang kita kenal ada Opera, ada Google Chrome, ada Safari, ada Mozilla, ada Internet Explorer, ada Microsoft Edge. Ya, ini di antaranya. Banyak lagi browser-browser yang tersedia di internet, ya. Dan juga biasanya di komputer perkantoran juga untuk sekedar hiburan agar tidak jenuh, diinstal dengan menggunakan aplikasi audio dan video yang tujuannya kita bisa memutar lagu dan juga memutar video, ya. Jadi ini juga tidak begitu besar dalam penggunaan file, penggunaan memori. Jadi komputernya pun tidak terlalu terbebani. Dan juga untuk hiburan biasanya juga beberapa komputer itu diinstal dengan aplikasi games, ya, game secara offline saja. Jadi kita menginstal, tidak harus online, jadi juga tidak akan membebani kinerja daripada komputer. Nah, pertimbangan komputer yang akan kita gunakan untuk digunakan, ya. Pertama itu memori tidak perlu besar, ya. Minimal untuk saat ini kita bisa menggunakan 2 GB, ya, untuk memori. Sedangkan untuk perangkat-perangkat lainnya itu bisa menyesuaikan dengan memorinya, ya.
Jadi kalau kita beli komputer tidak harus komputer yang high end atau komputer yang terbaru, bisa menggunakan komputer-komputer yang lawas karena sifatnya hanya kita melakukan aktivitas rutinitas untuk perkantoran. Nah, untuk prosesor baiknya kita memilih yang power consumption-nya yang irit lah ya, karena untuk membantu menghemat daripada listrik ya. Juga motherboard ya, yang penting motherboard lah. Motherboard kita harus memilih yang memiliki memiliki kemampuan atau teknologi kualitas yang bagus, karena kita ingin menggunakan yang cukup lama. Jadi karena motherboard ini sesuai dengan namanya mother, ibu, board, papan, jadi ibunya daripada, jadi kita baiknya memilih yang memiliki kualitas yang bagus ya, tapi tidak harus yang terkinian juga ya. Lalu yang lainnya bisa menyesuaikan, baik itu hard disk, dan untuk power supply pun tidak perlu yang besar ya, tidak perlu yang sampai ke 600 watt. Kita cukup menggunakan yang standarnya saja. Di samping murah juga menghemat daripada konsumsi daripada listrik. Nah, kita bisa lihat nih satu persatu seperti apa sih komputer yang perkantoran yang dibilang tadi murah, hemat, dan juga tidak terlalu membebani dalam segi dana. Yang pertama itu adalah komputer yang kalau dikategorikan komputer yang biasa ya. Nanti akan ada dua, komputer yang biasa dan komputer yang berat. Jadi asumsi biasa itu adalah komputer yang lazim digunakan untuk perkantoran. Prosesornya cukup kita menggunakan dual core atau core to duo. Ya, quad core boleh ya. Quad core Celeron boleh. RAM-nya 2 GB tadi sudah disampaikan. Hard disk-nya bisa menggunakan 320 GB. Kalau aksesoris lainnya hanya mendukung saja, seperti ada CD-ROM, ada speaker. Kalau VGA cukup onboard ya, VGA onboard karena kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengeksplor daripada grafis. Monitor bisa gunakan 16 inci ya, 16 inci itu ya lumayan lah, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah ini nih cocok kita gunakan tadi untuk aplikasi. Yang pertama tadi Microsoft Office, yang kedua itu browser, yang ketiga itu untuk hiburan, ada pemutar audio dan video, lalu kita bisa menggunakan juga untuk hiburan permainan yaitu games ya. Nah itu semua bisa. Jadi tapi kalau ingin ditambah lagi, mamanya mau dimasukkan ke Toshiba untuk yang kasir, lalu untuk yang aplikasi-aplikasi yang kecil itu juga bisa digunakan. Jadi tidak perlu harus komputer yang canggih-canggih. Nah ini kita akan bandingkan dengan dua komputer yang lain lagi. Saya katakan dengan komputer yang berat itu adalah, kalau yang keterkinian kan ada Core i3, i5 dan i7 ya. Ini hard disknya memorinya itu 4 GB, hard disknya itu 500 GB. Lalu dia support juga ke DVD RW, read and write. Lalu memiliki VGA minimal 2 GB. Nah ini dia, karena biasanya kalau komputer yang high end itu banyak digunakan untuk pengolahan grafis, jadi harus mendukung VGA-nya. Biasanya VGA-nya itu opsional di luar daripada bawaan motherboard. Ini cocok untuk aktivitas penggunaan di samping Office, juga editing, lalu software-software yang lumayan berat kapasitasnya ya. Jadi cukup kita menggunakan komputer yang biasa. Jadi budgetnya itu tidak lebih daripada 2,5 lah, di bawah 2,5. Karena untuk komputer-komputer biasa ini saat ini tidak ada lagi yang baru. Kita bisa mendapatkan yang barang-barang yang second atau bekas, tapi masih kualitasnya bagus. Kesimpulannya adalah dilihat dari jenis komputer.
Perbedaan terletak pada VGA, memori, dan yang paling penting adalah prosesor. Ya, jadi nanti perhatikan sewaktu akan membeli komputer. Sewaktu akan membeli komputer itu ada prosesornya sendiri, lalu ada memorinya, ada RAM-nya. Kalau untuk yang perkantoran cukup 3 ini saja. Tadi sudah disampaikan, memorinya bisa 2 GB. Untuk yang prosesornya itu dual core, core to duo atau quad core. Untuk harddisknya bisa yang 320 GB saja. Kalau yang lainnya opsional ya. Untuk yang motherboard ya itu tentu kita harus pilih yang bagus. Lalu untuk yang power supply standar sudah cukup ya untuk menghemat juga. Untuk yang sesi kali ini komputer perkantoran ya, ada tugas, silahkan nanti membuat studi kasus dari pengguna komputer perkantoran atau sejenis. Jadi Anda diminta untuk mencari ya, bisa offline, bisa online, terserah lah. Yang penting Anda ceritakan aktivitas perkantorannya, lalu Anda lakukan analisanya, lalu dibuatkan studi kasusnya. Seperti apa kira-kira komputer yang cocok ya. Jadi yang cocok di sini maksudnya harus mengidentikan dengan komputer perkantoran dan berbiaya murah. Jangan nanti dipaksakan harus menggunakan komputer yang lebih tinggi ya. Nah, buatlah dalam versi video berdurasi 10 menit saja. Demikian saja untuk video tutorial yang kali ini ya. Bagi yang nanti ingin menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp, grup WhatsApp ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam perkuliahan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.